Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa qad qala Allah Ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabata min hadits Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna minan nasi mafatihal khaira maghaliqal syarri wa inna minan nasi mafatihal syarri maghaliqal khairi. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khaira baina yadayhi wa wailun liman ja'alallahu mafatihasy syarri ala yadayhi. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Taala. Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan berdakwah kepada Allah Taala, menyeru manusia kepada Allah Ta'ala, mengajak manusia agar bertauhid kepada Allah, mengajak manusia agar mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat berharga. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam kalimat yang singkat ini mestinya kita bertanya, apa yang telah kita perbuat untuk dakwah ini? Apakah kita merupakan bagian dari dakwah ini, yang mana Allah Ta'ala mengangkat derajat umat ini, karena umat ini adalah umat yang menyuruh manusia kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat karena kalian mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan melarang manusia dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Ta'ala. Baginda Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan, beliau mengatakan manusia terbagi dua kelompok. Yang pertama kata beliau, inna minan nasi, sesungguhnya di antara manusia, mafatiha lil khairi maghaliqal syarr. Dia menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu kejelekan. Dan di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan, penutup pintu-pintu kebaikan. Lalu Nabi SAW bersabda di ujung hadis, fatuba, maka berbahagialah, liman ja'alallahu mafatihal khairu ala yadayhi, bagi siapa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pembuka pintu kebaikan dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Dan celakalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuka pintu kejelekan dengan tangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana kita seorang mukmin berpartisipasi dalam dakwah ini, sehingga kita menjadi umat pilihan, menjadi umat yang terbaik, dan menjadi manusia yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjadi orang yang punya ilmu dan orang yang memiliki ilmu, maka kita berdakwah dengan hujjah, berdakwah dengan ilmu, mengajak manusia dengan hujjah. Ini adalah kelompok yang pertama. Jika seandainya kita tidak punya ilmu, tapi kita punya harta, maka bagi seorang mukmin berdakwah dengan hartanya, menginfakkan hartanya untuk berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Baginda misal mengatakan, man jahaja ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan perlengkapan perang, maka ia termasuk perang. Artinya jika seorang yang punya harta memberangkatkan seorang dai, mendanai seorang dai untuk berdakwah di jalan Allah Ta'ala, maka ia pun mendapatkan bagian keutamaan dalam dakwah. Dan jika orang memiliki kemampuan, seperti mungkin hari ini dalam dunia IT, karena tentunya dengan berkembangnya kemajuan dalam ilmu teknologi, di mana ilmu akan sampai kepada manusia dengan wasilah-wasilah yang ada, dengan televisi, dengan radio, dengan internet dan sebagainya. Maka orang yang memiliki kemampuan dalam dunia IT, dia bisa berdakwah dan dia bisa menjadi bagian dari dakwah ini dengan mengoptimalkan IT adalah sebagai wasilah dalam berdakwah.
Dan jika seandainya seseorang itu tidak memiliki ilmu, dia bukan ulama, dia bukan orang berharta, dan dia juga bukan orang yang memiliki keahlian dalam ilmu IT. Saya hanya orang miskin, saya hanya orang awam. Lalu apa bagian kita dalam dakwah ini? Setidaknya seorang mukmin berdoa untuk mendoakan ulamanya, untuk mendoakan orang yang kayanya, dan berdoa kepada Allah Ta'ala meminta agar Allah memudahkan jalan dakwah ini. Karena di dalam hadis dikatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong agama ini dengan orang-orang lemahnya. Dengan apanya? Dengan doanya, kesolehannya, dengan sholat mereka, dan dengan ibadah mereka. Maka setiap mukmin bisa menjadi bagian dari dakwah ini. Maka dengan itu, saya pribadi mengajak kepada seluruh kaum muslimin menjadi bagian dari dakwah yang mulia ini. Karena kemuliaan umat ini, dari sejauh mana umat ini menunaikan tugasnya, yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.